Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Brighton Albion melawan Manchester City, di mana Brighton mampu memenangkan pertandingan dengan skor 3-2, di mana pertandingan berlangsung di Stadion Brighton, yang mana pertandingan sangat seru, di mana kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk menang di sisa pertandingan Liga Premier League musim ini. Karena kita tahu bahwa Premier League musim ini sudah dikunci juaranya oleh Manchester City, sehingga sisa pertandingan sudah tidak berarti untuk meraih gelar. Akan tetapi sisa pertandingan dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak posisi tim untuk meraih kemenangan dan meraih poin sebanyak mungkin. Nah, di pertandingan pada tadi malam, sebenarnya pertandingan yang sangat seru antara Brighton melawan Manchester City. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 4 pertandingan terakhir Brighton itu tidak pernah mengalami kekalahan. Mereka 2 kali hasil imbang dan 2 kali hasil menang. Dan tadi malam menang lagi melawan Manchester City. Apakah Brighton bermain bagus? Iya. Dia sangat solid, mereka sangat solid, mereka sangat kompak, dan mereka membangun serangan itu dari bawah dan benar-benar menunggu bola untuk melakukan serangan balik atau melakukan counter attack dari kubu pertahanan dari Brighton menuju pertahanan dari Manchester City. Berbanding terbalik dengan Manchester City yang harusnya momen ini bisa dimanfaatkan untuk meraih poin sebanyak mungkin, untuk memecahkan rekor dan untuk menambah rekor-rekor baru, gol demi gol terhadap para pemain dari Manchester City. Akan tetapi nasib berkata beda bahwa Manchester City akhirnya takluk di kandang Brighton. Ya, kalau semisal kita melihat starting line up-nya dari Brighton itu tidak jauh beda seperti yang mereka terapkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu 3-4-3 atau kalau misalnya dalam posisi menyerang menjadi 3-2-5. Jadi lini sayap mereka sangat lincah sekali dengan dibantu dengan fullback mereka. Nah, kalau misalnya kita bicara Manchester City, sebenarnya Manchester City sama seperti biasanya line up-nya, yaitu 4-3-3, dan pertandingan tadi malam itu berlangsung dengan pertandingan memainkan pemain inti dari Manchester City. Ya, walaupun berpemain inti, akan tetapi nasib berkata beda. Walaupun kita berharap bahwa Manchester City mampu menang telak atas Brighton, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang seperti saya sebutkan di awal bahwa Brighton sangat bermain bagus, solid, dan kompak. Nah, kalau kita melihat dari Manchester City 4-3-3 yang diturunkan, kita tahu bahwa di pertandingan terakhir seorang Ferran Torres mampu menciptakan hat-trick. Bahkan Pep Guardiola memberikan apresiasi kepada Ferran Torres bahwa dia akan menjadi suksesor seorang Sergio Aguero, sehingga dia diterapkan di striker murni sebagai ujung tombak dari Manchester City melawan Brighton ini. Akan tetapi karena ada suatu yang blunder, sehingga dia ditarik di menit-menit awal, bahkan di menit 11 kalau nggak salah. Nah, kita beralih kepada permainan. Manchester City seperti biasa ketika bermain itu mengandalkan kombinasi 1-2 atau kombinasi passing yang sangat banyak, sehingga di menit-menit awal mereka mampu unggul melalui 1-0 lewat Ilkay Gundogan, yang mana umpan silang yang bagus dari Riyad Mahrez mampu diselesaikan heading oleh Ilkay Gundogan di menit kedua. Secara garis besar bahwa itu penyerangan sangat bagus sekali, dan bahkan ketika udah unggul 1-0, di pikiran saya sebagai fans Manchester City itu menganggap bahwa ini pertandingan akan miliknya City. Akan tetapi malapetaka datang di menit ke-11, di mana umpan jauh dari belakang lini pertahanan Brighton tidak mampu dihalau oleh Joao Cancelo, sehingga Joao Cancelo melanggar seorang Danny Welbeck, sehingga mengakibatkan dirinya diusir oleh wasit dan mendapatkan kartu merah. Sebenarnya itu tidak menjadi suatu momen untuk Manchester City menjadi momen baik, tapi menjadi momen buruk. Karena ketika pertandingan
sudah berjalan 10 menit di awal-awal babak pertama dan salah satu pemain itu mendapatkan kartu merah, sistem dari Manchester City itu tidak berjalan. Karena kita tahu bahwa Manchester City akan mampu bermain sangat bagus ketika sistem jalan dan bermain 11 pemain utuh. Tidak ada yang kartu merah maupun tidak ada yang cedera dengan digantikan pemain lain. Ya walaupun digantikan dengan pemain lain akan tetapi sistem akan tetap berjalan. Ini tidak. Sehingga Manchester City praktis di babak pertama hanya menguasai bola tanpa melakukan sesekali lah melakukan untuk serangan ke depan mulut gawang dari Brighton, seperti Phil Foden, seperti Riyad Mahrez, bahkan Ilkay Gundogan di babak pertama itu mampu untuk menerobos pertahanan dari Brighton. Akan tetapi itu tidak berjalan maksimal karena tidak adanya ujung tombak, sehingga mereka memainkan 5 gelandang yang di posisinya sebagai gelandang tetap di tengah. Sesekali lah mereka maju. Nah, kalau semisal di babak pertama berakhir dengan kedudukan yang sama 1-0, berbeda dengan di babak kedua. Kenapa? Karena di babak kedua baru berjalan 2 menit, yaitu menit 47, lagi-lagi Manchester City mengejutkan Brighton dengan menciptakan gol melalui Phil Foden. Dengan soloran terbaiknya dilakukan dari sisi sebelah kiri, Phil Foden mampu menyusup sampai ke pertahanan dari Brighton dan mampu menceploskan bola ke sudut tiang 2 sehingga gol 2-0. Di pikiran saya sebagai fans City, lagi-lagi pertandingan ini milik City walaupun bermain dengan 10 pemain. Namun beberapa menit kemudian di menit ke-60-an Manchester City mampu disamai golnya oleh Torsson gara-gara kesalahan dari Rodri yang mengumpan ke lini pertahanan, akan tetapi salah passing sehingga mengakibatkan gol dari Torsson kepada gol gawang Anderson. Tidak cukup di situ, lagi-lagi kepertahanan dari Manchester City benar-benar diuji dan lagi-lagi terciptalah gol di menit 72 lewat sepakan pojok dengan heading seorang bek dari Brighton. 3 menit berselang setelah itu, lagi-lagi Brighton mampu menciptakan gol melalui umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Manchester City. Ada apa dengan Manchester City? Padahal di pertandingan tadi malam, back dari Manchester City itu sangat bagus sekali. Akan tetapi ya nasib berkata beda, mereka akhirnya kebobolan menjadi 3-2. Nah, bicara terkait masalah lini belakang, ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan kepada Pep Guardiola bahwa lini belakang dari Pep Guardiola sekarang memang sangat bagus. Bahkan dia Diaz, John Stone, terus Zinchenko mampu mengeblok beberapa tendangan. Zinchenko 2 kali blok, Diaz 4 kali blok, John Stone 2 kali blok. Tapi mereka tidak mampu untuk berpadu ketika salah satu partner di sisi pertahanan mereka dapat kartu merah. Dan lagi-lagi seorang Eric Garcia yang ditempatkan di kanan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh seorang Joao Cancelo tidak mampu berbicara banyak. Banyak penyerangan dari Brighton itu dari sisi kanan. Itu yang menjadi sebuah catatan dari Pep Guardiola bahwa lini pertahanannya masih belum sekokoh yang mereka bayangkan. Apalagi ada beberapa pemain yang melakukan blunder di situ. Nah, ada beberapa catatan lagi bahwa harusnya ketika bermain dengan 10 pemain lebih menguasai bola dan menunggu lawan, akan tetapi Pep Guardiola melakukan kesalahan dengan memberikan kesempatan kepada pemain lawan untuk tidak di cover. Ya mungkin karena kekurangan pemain sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, tapi catatan baiknya adalah walaupun bermain dengan 10 pemain, tapi Manchester City mampu menciptakan gol lewat Phil Foden di awal babak kedua. Ini menandakan bahwa mentalitas sekaligus skill yang dimiliki oleh Manchester City, pemain dari Manchester City itu sangat teruji dan mampu untuk menunjukkan tajinya. Di akhir pertandingan, Pep Guardiola mengatakan bahwa saya tidak kepada kejadian saat penalti. Saat kartu merah. Saya tidak melihat kejadian itu. Ya saya melihat, akan tetapi
Ilkay Gundogan tidak memberikan reaksi karena dia sebagai kapten, tapi tidak memberikan reaksi terhadap temannya yang diberi kartu merah. Mungkin ini menjadi sebuah catatan kepada kapten tim untuk lebih fasih dalam memberikan pendapat kepada wasit ketika salah satu pemainnya mengalami dilanggar maupun dijatuhi kartu seperti itu. Dan menjadi catatan kepada pemain depan yaitu Phil Foden, Pep Guardiola mengatakan what's a goal? Dia sampai terkaget-kaget bahwa dengan melakukan soloran dari sisi samping dan mampu menceploskan bola ke sudut tiang 2, itu menjadi catatan yang terbaik untuk Phil Foden selama bermain di Liga Inggris. Karena biasanya Phil Foden itu memanfaatkan 1-2 umpan passing, akan tetapi tadi malam dia mampu untuk menggiring dan melakukan soloran dari sisi samping. Ini merupakan terbaik buat Manchester City. Dengan hasil ini mereka akan lebih waspada lagi, lebih fight lagi untuk 2 pertandingan terakhir, yaitu pertandingan terakhir Liga Inggris dan final Liga Champions. Dan semoga untuk Ilkay Gundogan, Pep Guardiola mengatakan ini merupakan strategi untuk menarik Ilkay Gundogan, karena Ilkay Gundogan tertatih-tatih di babak kedua dan dokter tim menyarankan untuk menggantinya karena agak sedikit resiko ketika dia memainkan terus-menerus. Semoga Ilkay Gundogan akan lebih fit dan menjadi starting line up di final nanti Liga Champions. See you guys.